Pemirsa, selamat pagi. Hari ini Selasa 26 November 2024. Besok hari adalah hari pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di 38 ya, 38 provinsi di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua Selatan ya Aceh sampai Papua Selatan. Pastikan kita gunakan hak pilih kita dengan baik dan benar, dan ingat, saya menyerukan dan mengajak jangan memilih calon-calon yang didukung oleh Jokowi atau calon-calon titipan Jokowi alias Mulyono ya. Tapi pilih calon-calon yang bukan pilihan dan titipan Jokowi agar Indonesia lebih baik, Indonesia lebih maju, dan Indonesia lebih menyala ya. Saya mohon maaf, konten kita pagi ini kemarin kan sudah tentang seruan saya yang tadi ya. Sekarang saya mau bahas tentang statementnya Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, yang menurut saya ini blunder ya. Kalau ada yang nggak mau bayar pajak berarti dia tidak mau tinggal di Indonesia. Sekarang gini deh, Januari tahun depan PPN, pajak penghasilan aja udah naik 12%. Sementara biaya hidup masyarakat kita aja udah Masya Allah makin mahal, makin meningkat. Tapi masyarakatnya juga masih yang disalahin lah, inilah itulah apa segala macam gitu loh. Kayak nggak ada empatinya sama sekali. Ya, jadi awal pemerintahan Presiden Prabowo ini kan sesuai dengan namanya, keberlanjutan. Masyarakat Indonesia kan resisten terhadap perubahan yang dibawa Anies Baswedan dan perbaikan yang dibawa oleh Pak Ganjar Pranowo, ya kan? Masyarakat bersikap resisten dengan itu, dan karena memilih keberlanjutan yang dibawa oleh Prabowo Subianto, ya kan? Nah, Prabowo ini melanjutkan pemerintahan nirempatinya Jokowi. Saya bilang nirempati, kenapa? Di saat kondisi masyarakat lagi tercekak kayak gini, pertumbuhan ekonomi gak nyampe 6%, pemerataan ekonomi tak kunjung kesampaian, ya kan? Pemerataan ekonomi tak kunjung kesampaian, buktinya lihat deh. Di dekat Jakarta aja ada yang kondisi jalannya tuh sama kayak di Papua, di Sukabumi. Saya lihat videonya itu. Di Kabupaten Sukabumi ada yang jalannya kondisinya parah banget itu, sama kayak di Papua. Kok rusaknya? Padahal itu di Sukabumi, bukan di Papua loh. Ya kan? Iya. Jadi kondisi masyarakat lagi begini, daya beli masyarakat lagi turun. Malah ini masyarakatnya makin blangsak gitu loh. Jadi ibaratnya seperti yang saya bilang kemarin, di Indonesia ini kita nggak boleh miskin. Sebab kalau miskin makin dibelangsakin sama pemerintah. Karena pemerintah, percaya sama saya, selama pemerintah kita masih tunduk kepada pemberi modal, pembohir untuk kampanye waktu Pilpres kemarin, selama pembentukan kabinet oleh presiden masih sekedar balas budi, sekedar ucapan terima kasih gitu ya, karena telah mengantar kepada kemenangan waktu Pilpres, ya akan begini terus. Rakyat Indonesia akan makin dibelangsakin sama pemerintah. Bullshit lah yang mengatakan Presiden Prabowo ini akan ngentaskan kemiskinan, gak rela melihat rakyat kelaparan dan seterusnya dan sebagainya. Lah buktinya lihat, awal pemerintahannya aja udah begini. Terus kemudian TAPRA, tabungan perumahan rakyat, tahun depan mulai diberlakuin juga. Apa nggak makin belangsak ini
rakyat Indonesia. Coba bayangin. Jadi sesama rakyat Indonesia. Tapi yang lucunya gini, rakyat Indonesia juga yang disalahin. Sama siapa? Ya sesama para celeng-celeng babi itu. Ini kan diadu domba rakyat ini. Bukannya justru saling ngerti, bukannya justru saling memahami, malah diadu domba begini. Sama siapa? Ya sama Jokowi lah mastermind-nya. Jokowi ini bukan hanya mastermind dibalik kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan bukan juga mastermind dibalik penggembosan suara terhadap Pak Ganjar Pranowo waktu Pilpres kemarin. Dengan mengirim orang-orangnya untuk menggembosi suaranya Pak Ganjar di Pilpres kemarin. Ada beberapa yang saya kenal. Karena saya dulu berteman dengan orang-orang ini. Ya, dan tergolong banyak. Kalau saya sebut, saya kira gak oke lah ya. Nanti kalau mau saya sebut, nanti ketemu sama saya tertutup, kita bahas off the record aja, oke? Bahas off the record aja. Nanti kalau on the record kayak gini, nanti saya takut dipidanakan dengan pencemaran nama baik ya. Jadi gini, saya terusin ya. Jadi blunder menurut saya. Kenapa orang malas bayar pajak sekarang? Ya karena nggak sebanding dengan apa yang diterima. Kita udah taat pajak, udah bayar wajib pajak gitu ya, udah kita laksanakan. Tapi lihat buktinya, masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang nggak sekolah, masih banyak yang nggak kerja, masih banyak yang nggak berpenghasilan, nggak berpendapatan, nggak produktif. Masih banyak, mohon maaf lahir dan batin, sekolah-sekolah yang kondisinya amburadul gak layak. Masih banyak ya hal-hal yang di luar dari yang seharusnya lah. Gitu. Padahal apa aja di Indonesia itu dipajakin loh. Ya. Ya kalau orang malas bayar pajak, ya jangan dipajakin. Perusahaan tuh pajakin. Terapkan pajak pada perusahaan aja. Ya, jangan PPN kamu naikkan di saat kondisi masyarakat lagi tercekak kayak gini. Udah itu pertumbuhan ekonomi apa? Minusnya banyak. Utang Indonesia menggunung coy. Udah setara dengan Gunung Karstens. Tahu Gunung Karstens, Puncak Jaya di sana, di Papua sana. Jadi wajar lah orang nggak bayar pajak karena nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya rakyat jangan dibelangsakin dong. Justru harus diberdayakan rakyat itu. Jangan makin dibelangsakin. Makin dibelangsakin rakyat makin nggak mau bayar pajak. Percaya sama saya. Ini aja udah belangsak, makin belangsak lagi nih rakyat. Ya, semua karena pemerintahan nirempati Presiden Prabowo Subianto yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu langkah tidak bayar pajak itu adalah langkah yang tepat untuk melawan pemerintahan nirempati Prabowo warisan Jokowi. Terima kasih, selamat pagi, selamat aktivitas.